video kali ini, kami dari kelompok 1 akan mewawancarai masyarakat pesisir di wilayah Amal Baru, Kota Tarakan untuk membahas tentang salah satu sumber daya alam yang khas dari Kota Tarakan, yaitu rumput laut. Walaupun namanya rumput laut, tetapi aslinya bukan rumput laut loh. Rumput laut atau gulma laut termasuk dalam botani laut atau tumbuhan laut. Gulma laut secara umum dibagi dalam 4 kelas, yaitu gulma laut merah atau alga merah, gulma laut hijau atau alga hijau, gulma laut hijau biru atau alga hijau biru, dan gulma laut coklat atau alga coklat. Gulma laut merupakan sekelompok tumbuhan sejati, anggota kelompok monokotil yang telah beradaptasi dengan air laut, bahkan tergantung pada lingkungan ini. Kalian tahu nggak jenis alga apa yang dibudidayakan oleh masyarakat pesisir pantai Amal Baru di Kota Tarakan? Kami telah mewawancarai salah satu pembudidaya rumput laut untuk memberikan informasi secara langsung. Ini ada jenis rumput lautnya biasa apa nih? Jenisnya yang warna merah. Warna merah, ada hitam. Ada hijau. Hitam. Iya, Hitam kan? Tak ada hijau. Hijau tidak berkembang. Ya itu apa sih namanya? Rambutan ya? Iya, bibit rambutan sama Bibit rambutan. takalar. Takalar. Mengapa alga itu yang dibudidayakan? Nggak jenis alga lain? Sebenarnya banyak, cuman kan kadang orang begini loh, yang banyak tangkainya. Kalau tangkai bibit dari takalar itu kan merah, itu yang model rambutan, itu cepat berkembangnya. Iya, baru banyak. Jadi yang kalau punya orang mau membibit itu, kadang kan kita cari yang banyak cabang. Dia ya harus cabang muda. Dia paling anunya itu 40 hari. Itu Masih sudah lambat harus sudah itu. dibibit. Dia cepat berkembang biak kalau dikembangkan. Wah, ternyata jenis alga yang dipilih tidak boleh sembarangan dan harus dari jenis yang telah disebutkan oleh narasumber kami. Sedikit fun fact guys, narasumber kami ini merupakan ketua RT sekaligus pembudidaya rumput laut loh. Wah, beliau ini ternyata orang yang hebat ya guys, karena di sela waktunya menjalankan tugas sebagai RT, beliau mampu mengarungi dunia bisnis. Kalian penasaran nggak tentang budidaya rumput laut ini? Apa sih dampak positif daripada usaha rumput laut ini? Serta rumput laut ini dapat diolah menjadi apa aja sih? Banyak makanan. Kalau saya biasanya buat permen. Hah? Permen? Iya, saya yang olah. Biasanya anak-anak dari mahasiswa dulu rajin datang. Jadi kita buat olahan macam-macam. Kalau saya biasanya saya kan kerjasama dengan puskesmas. Jadi semua olahan untuk makanan sehat ibu hamil, karena berapa bulan yang lalu itu kan kebanyakan kek. Nah, kenapa mereka kek? Karena mereka tidak memperhatikan makanannya itu. Kenapa? Kalau sudah asik berumput laut, maksudnya membibit, dia lupakan makan. Dia mengejar uang, bukan main 12 petang, mereka bisa dapat lebih 10. Kadang sampai 100 lebih atau 200 dia dapat kalau dia bawa anak. Nah itulah akhirnya kemarin saya dengan puskesmas bagian ahli gizi, saya bekerja sama untuk membuatkan mereka itu makanan dari rumput laut, yaitu jeli rumput laut. Budidaya rumput laut Ada sih, membuka lapangan kerja. Dengan adanya rumput laut itu kan ibu-ibu sudah nggak tinggal cuman hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi dia bisa membantu orang tua bisa menghasilkan uang. mencari uang. Walaupun hanya sedikit tapi bisa. Menurut Ibu, apakah budidaya rumput laut memiliki dampak positif bagi masyarakat atau lingkungan? Sangat memiliki dampak positif. Contohnya, di saat masyarakat mendapat hasil rumput laut banyak dan harga pun mulai
belanja, besar harian, membayar iya. Dan untuk produknya juga Wah, banyak juga ya manfaat dan hasil olahan dari rumput laut atau alga ini. Nah, tapi kita tidak boleh melihat sesuatu dari sisi positifnya saja guys, karena pasti juga ada dampak negatif yang dibawa oleh usaha ini. budidaya rumput laut Ada sampah berserakah. Betul. Betulnya kan? Iya, Bu, betul, Bu. Sampah lagi. Dari kelompok kami sendiri, kami mempunyai sedikit solusi untuk mengurangi sampah dari budidaya rumput laut ini, yaitu berupa yang pertama, menggunakan metode reuse atau menggunakan kembali botol plastik yang digunakan dalam proses budidaya. Yang kedua, ada juga kami melihat sampah organik berupa sisa-sisa dari makhluk air berupa cangkang, kerang kecil, ikan kecil, bahkan kepiting kecil yang tersangkut pada rumput laut dan dipisahkan ketika proses pengeringan. Nah, kami mendapatkan ide untuk membuat pupuk kompos dengan sampah-sampah organik ini dengan cara mengeringkan dan menghancurkan sampah organik ini menjadi halus. Nah guys, dalam bisnis juga ada kalanya ketika kondisi bisnis yang kurang baik dan hal itu terjadi untuk bisnis rumput laut ini. Berikut ini adalah keluh kesah masyarakat tentang menurunnya harga dari rumput laut yang terjadi beberapa waktu terakhir. Sehingga menangkat lagi harganya rendah sekali. Yang kemarin kita ingin beli sampai 10.000 atau 12, sekarang kasihan 7.000, bahkan ada 500. Semua yang beli kita ini hancur, petani hancur, pembeli juga hancur. Mana kalau tidak diterima lagi, kalau sampai di gudang mati kita, sampai kendaraan kita korban ini diambil orang rugi. Kita kadang beli kasihan di petani 7.000, kita masukkan di gudang nggak diterima jadi apa? Karena biayanya itu lebih besar dari Iya, lebih besar lagi biaya turun ke laut. biaya turun sampai 2 juta. Jadi sedangkan Nah, sekian dulu ya video ini. Semoga dapat memberikan pengetahuan baru dan informasi bagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 undur diri. Dah.